Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu di sini untuk bersama-sama menyimak seminar online tentang pengelolaan finansial atau pengelolaan investasi yang baik. Dan langsung saja, saya Nasiti Lestari akan memandu Anda dalam kurang lebih 2 jam ke depan. Acara ini dipersembahkan oleh Parent Support Group, Sekolah Victory Plus Bekasi. Dan langsung saja untuk memulai acara kita pagi ini, kita awali dengan doa. Ibu Rena Masri, kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara hari ini, marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita dalam doa untuk memohon keriduannya. Izinkanlah saya memimpin doa dengan cara Islam. Parent sekalian sekiranya berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kami panjatkan karena atas berkah dan karunia-Mu lah kami semua dapat berkumpul pada pagi hari ini walaupun secara online. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan webinar untuk menambah ilmu dan berbagi pengetahuan. Berkahilah kegiatan ini ya Allah, lancarkanlah webinar ini sampai di penghujung acara. Bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami dapat lebih mudah untuk memahami dan mencerna setiap ilmu yang diberikan. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua kesehatan lahir dan batin, dan bimbinglah kami agar kami selalu melangkah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rena Masri. Dan rekan-rekan sekalian, belum lengkap rasanya kalau kita belum mendengar sambutan dari manajemen dari Sekolah Victory Plus Bekasi. Kepada Pak Stephen Thompson, kami persilahkan. Good morning everyone. I'm so pleased to be able to introduce today the first PSG event with our new committees and President and Vice President. Today's talk is very important, and I thank Papa Nicky Hogan for coming along today to share his expertise with our parents, and I trust that the talk about the financial situation will be very helpful, and I know too in the future PSG events will equally be as helpful. I wish you all the best today, and I hope you learn a lot. Thank you so much. Baik, thank you. Sayang sekali tidak bisa hadir di sini. Nah, ini rekan-rekan, sorry, kalau kita melihat acara pada pagi hari ini, setiap kali kita memasuki atau untuk tamu, untuk orang luar yang memasuki Sekolah Victory Plus Bekasi ini selalu diawali dengan tes antigen terlebih dahulu guna melindungi atau menjaga keamanan dari murid-murid yang sebagian melakukan onsite di sekolah. Baik, langsung saja kita sambut tamu kita, bukan tamu sih sebenarnya, narasumber yang sudah sangat dekat dengan kita hari ini untuk bersama-sama membahas seminar online, Bapak Nicky Hogan. Terima kasih telah hadir Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Saya boleh buka ya, karena Boleh saya dibuka, sudah Mas, tes antigen. Harus dong, setiap kali masuk ke SVP langsung dites dulu. Iya. 40 tahun berlari ini ceritanya, 30 tahun, Oke, 30 lanjut. tahun merambah alam. Kemudian 20 tahun sudah berkecimpung di dunia pasar modal Indonesia. 10 tahun menulis tentang hal-hal yang terkait dengan investasi. Pasti untuk Pak Nicky udah biasa banget tuh, mungkin udah ratusan kali, ribuan kali ditanyakan investasi apa sih sebenarnya yang paling pas untuk saya gitu kalau ada orang yang nanya. Terus kapan mulainya? Berikutnya mungkin berapa sih uang yang harus dialokasikan untuk start duluan? Kan kalaupun misalnya mau investasi, maunya kan harus dapat cuan duluan nih, nggak mau loss gitu. Silakan Pak Nicky. Langsung pertanyaannya langsung berturut-turut seperti itu ya. Sesuai judulnya Pak, kapan itu tepatnya? Oke, terima kasih Mbak Nas. Bapak Ibu selamat pagi juga. Saya rasa
saya mau memulai dengan konteks investasi itu sendiri. Artinya definisi investasi mari kita membuat itu menjadi mudah. Investasi, dalam definisi investasi selalu ada unsur jangka panjang. Oke. Unsur jangka panjang. Jadi saya mau mengatakan bahwa apapun yang dalam konteks kita bicara investasi selalu persepsinya adalah jangka panjang. Nah, itu rasanya membuat menjadi mudah nih. Hari ini diskusi kita akan menjadi mudah karena investasi yang kita bicarakan adalah konteksnya untuk jangka panjang. Gampangannya nabung begitu ya. Nabung oke lah, tapi termasuk di dalamnya mungkin nabung seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke konteks jangka panjang, begitu banyak instrumen investasi. Di teaser rasanya sudah disebutkan tadi atau beberapa hari lalu sampai belasan instrumen investasi yang ada di dunia Yang keuangan yang ditawarkan seperti itu. Kita tahu bahwa investasi pada akhirnya kalau kita memulai berapa banyak jenis investasi, yang paling umum yang paling sering kita ketahui kan adalah investasi atau dalam bentuk deposito. Sebagian orang tidak menganggap deposito itu investasi. Tapi sekali lagi kalau kita dalam konteks definisi jangka panjang, akhirnya deposito saya kalau 1 tahun, 5 tahun, ya bolehlah dianggap itu sebagai investasi. Risk free boleh dikatakan seperti itu karena tidak ada resiko praktis, dijamin oleh LPS sampai nilai tertentu. Oke, kita masuk ke sebelum mungkin ke instrumen keuangan lainnya. Kalau terkait dengan deposito tadi, jadi apa? Ini investasi yang orang tua kita dulu mungkin ya selalu melakukan investasi di memilih deposito karena itu tadi risk free begitu. Tapi kan ada bunga yang cukup sebenarnya apa ya? Ya sudahlah kalau sudah deposito bunganya sekian, yang ditabung sekian udah cukup. Ya, bunga dari deposito ya minimal paling tidak kira-kira sebanding dengan inflasi. Kan orang selalu mengkaitkan investasi dengan inflasi. Kenapa sih kita harus investasi? Karena ada yang namanya inflasi menggerus nilai uang kita. Ya kita tahu konteksnya seperti itu. Jadi harapan kita dari deposito kita itu bisa mengcover kenaikan harga barang atau jasa dalam bentuk inflasi tadi. Tapi dalam prakteknya rasanya saya percaya di banyak biaya-biaya hidup kita itu kenaikannya bahkan mungkin lebih tinggi daripada hanya sekedar bunga deposito. Seperti itu. Jadi kita tidak cukup puas dengan hanya mendapatkan bunga dari deposito, akhirnya kita melihat kemungkinan untuk kita bisa berinvestasi di instrumen yang lain. Oke, ada yang real seperti biasa, properti, emas itu rasanya orang-orang tua kita juga melakukan seperti itu. Tapi kalau kita khusus hari ini kita coba bicara hanya untuk instrumen keuangan. Mungkin jadi lebih spesifik seperti itu. Instrumen keuangan kita mulai tadi deposito, kemudian berikutnya yang mungkin juga umum adalah obligasi. Kedengarannya seolah-olah wah, tapi mestinya obligasi bukan sesuatu yang jauh dari kita. Pemerintah sudah berkali-kali mengeluarkan obligasi retail. Ya kan? Kalau dulu obligasi itu selalu satuannya 1 miliar, nggak semua kita mampu untuk bisa beli obligasi. Saat ini pemerintah sudah mengeluarkan yang namanya ORI kan, obligasi retail, atau yang untuk yang syariah ada sukuk namanya, sukuk retail. 1 juta, 5 juta kita sudah bisa menanamkan dana kita dalam konteks tujuan investasi tadi. Obligasi atau ORI sukuk itu biasanya 3 tahun atau 5 tahun, seperti itu. Kita mulai sudah masuk ke level yang lebih tinggi daripada hanya sekedar deposito. Sudah ada obligasi, ada ORI, dan kita sering dengar juga namanya reksadana. Reksadana itu kita mempercayakan dana kita kepada para fund manager, manajer investasi untuk mengelola dana kita. Apa yang menarik daripada reksadana ataupun tadi ORI adalah masalah nilainya jadi terjangkau. Apa yang membuat sekarang investasi seolah-olah sangat hype di masyarakat? Karena ternyata nilainya terjangkau. Tadi kita bicara obligasi 1 miliar,
rasanya itu di awang-awang untuk sebagian besar dari kita. Iya. Buat Mbak Nasi nggak masalah, saya tahu. Tapi Tapi buat kalau saya untuk start, masalah Kalau misalnya. untuk mulai pasti juga akan mikir dulu Oke, kan. 1 miliar kan. Iya. Tapi kalau dengan 3 juta, 5 juta, rasanya sekarang hampir semua kita bisa. Kita masuk tadi kalau bicara reksadana, bahkan 100.000, 50.000, 10.000 pun 10.000 pun seseorang bisa memulai berinvestasi di reksadana. Banyak reksadana, banyak fund manager yang menawarkan reksadana dengan setoran awal bahkan 10.000. Oke, itu reksadana. Minimal umur? Minimal umur ya, kalau balik lagi, kalau kita bicara konteks investasi, mestinya tujuan kita membeli instrumen itu adalah untuk jangka panjang. Ya, kita selalu bicara seperti itu. Nanti banyak hal, banyak produk yang akhirnya kita coba lihat sebenarnya ini produk investasi atau bukan. Ya. Akan kembali ke tujuan daripada kita menanamkan dana di instrumen-instrumen itu. Ya, berikutnya akhirnya setelah reksadana kita sudah merasa sedikit lebih jago, lebih pede, dan kita mulai membeli saham langsung. Oke. Itu pun tidak sulit karena sekarang pembukaan rekening sudah bisa dilakukan dengan 100.000. Dulu, kalau bicara dulu selalu orang tua, kesannya kita tua gitu. Saya deh, bukan kita. Oke, dulu itu 20 tahun lalu, 10 tahun lalu setoran awal tuh masih harus 25 juta. Oh ya. Tidak punya uang 25 juta, kita nggak bisa jadi investor saham. Saat ini semua milenial bisa jadi investor saham. Tahun lalu mau pandemi seperti apa, bahkan tambahan investor saham di Bursa Efek tuh mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Jadi karena tadi terjangkau dan sudah bisa dilakukan dengan sangat mudah secara online tanpa harus ke kantor Iya. perusahaan sekuritas. Tapi itu jadi apa? Mungkin juga kemudian perusahaan berlomba-lomba untuk IPO segera kali ya Pak ya? Karena kan kalau kita lihat peningkatan di Bursa Efek Indonesia itu kan juga meningkatnya lumayan oke gitu untuk para emiten-emiten baru gitu Iya, kan? Bursa Efek kan pasar saham. Namanya pasar kan supply demand. Iya. Akhirnya karena banyak demand, karena banyak investor yang bertambah, Mulai 100.000 duitnya tadi sekali bertambah berpisah. banyak, Ya. otomatis perusahaan-perusahaan yang dulunya mungkin belum rencana berpikir untuk IPO, sekarang lebih pede karena oh ternyata pembelinya semakin banyak, Semakin banyak. investornya semakin banyak. Jadi ini hal yang positif Oke, sebenarnya. kalau 100.000, katakanlah kita mau coba dulu di 100.000 saham. Iya. Gimana cara milih sahamnya? Kalau langsung dibeliin BBCA kan rasanya cuma dapat berapa? Satu slotnya nggak mungkin ya. Untuk Menyebut 100.000. saham di sini bukan rekomendasi, saya sampaikan dulu. Nanti takutnya sudah langsung Disclaimer. sudah nyebut nama Saya- saham soalnya. Oke, nggak apa-apa, contoh saja. Tapi kebanyakan orang akan save dengan mereka yang di perbankan misalnya, yang buku 3, buku 4. Jadi itu kayaknya untuk paling aman ya kan? Ya. Nggak juga Pak? Oh enggak, begini, saya di luar sana banyak aliran mologi. Kalau saya aliran saya simple mologi, bukunya juga Simple mulai. simple seperti itu. Oh iya, tentang buku, nanti jangan lupa teman-teman nanti bisa dapatkan buku ini ya. Pak Niki mau bagi-bagi ada 3 buku. Oke. Tadi kita bicara sampai ke instrumen yang namanya saham kan. Ya. Saya mau sekali lagi selalu menekankan bahwa tadi kita sudah setuju investasi jangka panjang. Yang kedua saya mau mengatakan saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Itu yang kita sering lupa. Saya beli saham A, saham B, saham C, saya adalah pemilik daripada perusahaan itu. Jadi kalau saya bicara investasi saham, saya membeli saham menjadi pemilik perusahaan untuk jangka panjang. Ingat tadi investasi jangka panjang. Selesai. Sesederhana itu dulu. Konsep awalnya seperti itu. Oke. Jadi tadi kalau pertanyaannya saham apa dan lain-lain, kembali kan tinggal kalau saya mau jadi pemilik perusahaan sampai selama-lamanya, saya mestinya memilih saham-saham yang bagus dong. Oke. Saya tidak mungkin berspekulasi dengan perusahaan yang mau saya beli. Ya kan? Kenapa tidak dibuat mudah seperti itu? Gampang. Kan? Itu artinya kita harus tahu secara fundamental saham yang mau kita beli. Benar nggak Pak? Kan kalau kita belajar investasi saham dari awal kan bagaimana untuk memilih, mengetahui secara teknikal dan secara fundamental. Fundamental dari sisi perusahaan, teknikal dari sisi dari kesehatan si sahamnya sendiri. Jadi gimana? Fundamental terdengarnya berat sekali ya. Oke, fundamental kaitannya dengan laporan keuangan dan lain-lain. Tidak semua Bapak Ibu punya background di
keuangan, betul kan? Meskipun udah di display di surat kabar gitu Iya, misalnya. iya kan cara begitu bacanya. lihat neraca laporan keuangan rugi laba mungkin ya oke, cuman lihat sepintas tapi mungkin bingung juga dengan rasio-rasio dan lain-lain. Ada lebih dari 700 saham yang ada di bursa efek kita. Lebih dari 700, jangan berpikir untuk membeli semua juga. Kita bukan minimarket untuk membeli semua itu. Oke, bagusnya adalah kita mengenal yang namanya IHSG. IHSG itu adalah semesta daripada seluruh saham yang ada di bursa efek. Tapi bursa efek sendiri membuat pengelompokan untuk saham-saham tertentu. Oke, membuat yang namanya indeks-indeks tertentu. Saya hanya mau membeli saham-saham yang atau yang milik BUMN, yang BUMN milik pemerintah. Itu ada indeks tertentu, indeks BUMN misalnya. Saya hanya mau membeli saham yang syariah. Atau saya hanya mau membeli saham yang paling liquid, paling besar market kapitalisasinya. Paling bagus fundamentalnya tadi. Oke. Ada namanya indeks LQ45, seperti itu. Sekali lagi saya mau membuat menjadi mudah, saya tidak mengerti fundamental, bingung dengan angka-angka, mari kita membuat menjadi lebih mudah, akhirnya kita lihat indeks-indeks yang sudah disiapkan oleh bursa, bukan rekomendasi bursa, tapi bursa mengkelompokkan. Dan itu lebih dari cukup untuk jadi panduan awal kita untuk membeli saham. Tadi. Jadi balik lagi, apakah menjadi investor itu menjadi rumit, harus ngerti fundamental dan lain-lain? Kalau ngerti, bagus. Tapi kalau tidak mengerti pun tidak boleh menjadi halangan kita untuk menjadi seorang investor. Karena semuanya sudah tersedia. Tersedia oleh bursa dan reliabel. Selama kita juga menyediakan uang. Kalau nggak ada uang ya nggak bisa juga. Tapi 100.000 bisa gitu. 100.000 bisa, tapi nggak bisa beli saham yang tadi yang disebut. Oke. Bisa beli milih saham yang harga 2.000-an mungkin gitu ya. Oke, kan kalau di bursa itu satu lot itu 100 lembar. Oke, satu lot ya, bukan slot. 100 lembar. Jadi kalau kita tadi store 100.000, berarti kita bisa membeli satu lot saham yang harganya 1.000. Ya kan? Beberapa saham ada yang di atas 1.000, beberapa yang lain di bawah 1.000. Di bawah 1.000 pun ada? Ada, 50 perak juga ada. 50 perak satu lot berarti hanya 5.000 rupiah, ya kan? Tapi kan balik lagi, hati-hati, bukannya uang kita yang menyesuaikan dengan itu, tapi salah satu yang harus menjadi pola pikir yang benar adalah pada saat kita memulai investasi, kalau hanya punya uang 500.000, oke, coba lihat list saham-saham yang kita rasa bagus untuk kita beli dengan nilai sebesar itu. Tapi kalau ternyata saham saya harganya satu lot harus 1 juta, ya sudah tabung dulu sampai dapat 1 juta dan kita beli saham itu. Yang diincer itu sahamnya. Jadi intinya bukan uangnya yang menyesuaikan sahamnya, tapi pengetahuan kita dulu nih. Betul. Bagaimana triknya? Iya. Kalau kembali kepada tema besar kita hari ini, kapan waktu yang tepat untuk mulai investasi? Saya paling suka dengan statement saat yang paling tepat untuk memulai investasi adalah pada saat kita punya uang. The best time to invest is when you have money. Itu hal yang saya rasa statement itu luar biasa. Artinya pada saat kita punya uang itu adalah saat yang tepat. Kapan sih? Kapanpun. Kita tidak bicara setelah pandemi, sebelum pandemi, atau selama pandemi. Selama saya punya uang yang saya bisa simpan untuk tujuan jangka panjang, investasi jangka panjang, dan adalah setiap saat saya bisa beli saham. Kapanpun itu. Jadi banyak orang yang selalu mempertanyakan, oh masih pandemi, oh sebentar lagi krisis, oh tahun depan akan pilpres dan lain-lain. Terlalu banyak alasan yang akhirnya membuat orang malah tidak memulai menjadi investor. Jadi harusnya begitu gajian gitu ya? Begitu punya uang, ya langsung beli gitu ya kan. Okay. Begitu gajian, disisihkan. Orang suka bilang, disisihkan dong, jangan disisakan. Suka-suka nggak ada sisa soalnya. Jadi lebih baik disisihkan di awal. Disisihkan dulu, bukan disisakan. Awal mulai saham, Pak Niki waktu itu pasti sempat dong ngalamin loss dulu begitu. Ini saya pribadi. Pengalaman 30 tahun yang lalu. 30 tahun, nggak setua itu lah Mbak. Oke. 30 tahun lalu saya masih, oke, saya praktis saya sekitar tahun 98 saya mulai masuk di dunia pasar modal itu. Pada saat krisis moneter ya, seperti itu.
Sangat umum dan itu sekali lagi sangat wajar bahwa begitu kita mulai berinvestasi atau kita membuka rekening saham, biasanya gerakan-gerakan saham yang naik turun itu selalu menarik untuk kita ikuti. Selalu menarik untuk kita coba beat the market. Seolah-olah kita bisa beli di sini, naik di atas kita jual, turun, mudah-mudahan tidak turun dan lain-lain. Kita seolah-olah akhirnya keinginan untuk trading, keinginan untuk berdagang itu sedemikian tinggi. Mungkin kalau saya memakai contoh pengalaman saya, itu yang saya lakukan di awal juga. Artinya awal-awal saya jadi lebih ke konteks trading seperti itu. Investasinya mungkin malah tidak dilakukan. Tapi bukankah sekarang juga sudah banyak Pak app-app serupa gitu yang baca naik turunnya harga saham? Oke, Mbak Nas, Bapak Ibu, saya mau mengatakan gini, bahwa ada dua jenis pelaku di pasar kita. Tadi kita sudah bicara investor, investasi jangka panjang, pola pikir pemilik perusahaan, tapi kita tahu juga ada para trader. Tadi sedikit banyak sudah disinggung trader. Trader adalah orang yang memperlakukan saham sebagai komoditi, sebagai barang dagangan. Karenanya dia sangat sensitif dengan harga. Oke? Nah, kalau tadi salah satu pertanyaan, kapan waktu yang terbaik untuk beli saham? Kalau dia seorang trader, dia harus memperhatikan segala faktor. Dan ada yang namanya sangat sensitif dengan harga. Kapan beli, kapan jual, mungkin detik, menit dia memperhatikan. Jadi, kalau yang trader tadi, otomatis dia akan mengikuti terus perkembangan pasar. Bahkan mungkin nggak tidur gitu ya, ngeliatin aja terus. Kemarin habis beli ini turun langsung stres gitu mungkin. Iya, nggak tidurnya karena stres kan. Kalau investor lebih nggak stres. Karena turun nggak apa-apa lah, kan gue simpen buat 10 tahun Jadi lagi. itulah kenapa istilahnya sebenarnya bukan main saham ya, tetapi nabung saham. Iya, kalau persepsi main saham atau kalimat main saham itu membuat persepsi yang sangat buruk terhadap saham selama ini. Baik. Jadi kalau bursa punya jargon, punya campaign yuk nabung saham, ya paling nggak lebih halus lah ya. Ini nabung memang konteksnya Konteksnya jangka panjang. konteks jangka panjang tadi. Oke, Pak Niki kita mau kasih kesempatan dulu untuk Flor. Halo, selamat pagi Pak Handoko, Bu Yusin, selamat bergabung. Ada yang mau langsung ditanyakan ke Pak Niki? Boleh, langsung. Silakan Pak. Oke. Tes. Selamat pagi, Pak Niki. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Ada dalam benak saya ya, waktu kita married tahun 96, saya pengen investasi saham. Lalu apa yang terjadi? Kami gagal total ya. Jadi waktu itu ada saham yang saya beli, saya harus kontak-kontak sama broker, sistemnya kayak rumit sekali gitu Pak waktu itu. Dan akhirnya itu kami trauma dengan saham. Iya. Nah, pertanyaan saya itu apa pengalaman Pak Niki waktu gagal berinvestasi, lalu bangkit lagi sampai sekarang ini, dan trip dan tipsnya itu. Lalu yang kedua, pertanyaan saya adalah, kita semua tuh pengen pensiun tuh dengan happy gitu ya. Bagaimana strategi kita untuk menyiapkan investasi kita supaya kita bisa nanti di kala pensiun itu kita bisa survive. Itu yang jadi pemikiran dari teman-teman kita juga. Ada yang ketiga, saya kagum sama teman-teman milenial dan mungkin pasutri-pasutri orang tua murid yang muda-muda ini, ternyata mereka juga hebat-hebat loh. Saya pernah dengar mereka tuh lagi pada demam main kripto. Nah, bagaimana pendapat Pak Niki? Itu aja Pak, thank you. Thank you Pak Handoko. Boleh langsung dijawab Pak? Oke, terima kasih Pak Handoko. Ini pertanyaan pertama, tahun 96 Pak Handoko mulai masuk di dunia saham. Udah duluan Pak Handoko rasanya, 2 Iya, tahun 9. duluan. Iya, saya belum mulai, Pak Handoko sudah mulai. Berarti Pak Handoko duitnya lebih banyak dari saya, itu pasti. Oke, 98 krisis. Sebuah insiden yang akhirnya 96 itu dan hanya hitungan tahun, 98 krisis, 2-3 tahun krisis setelah 96, dan itu memang jadi bencana untuk semua
semua sektor, termasuk tentunya keuangan, pasar modal, dan lain-lain. Saya harus mengatakan bahwa memang pada saat itu semua harga saham kan turun ya, semua harga saham turun. Tapi kita harus ingat juga justru pada saat 98 dan beberapa tahun berikutnya itu banyak orang juga dapat menikmati keuntungan dari saham. Karena pada saat turun, kemudian mereka ada yang mulai membeli saham-saham yang bagus. Kita coba pisahkan dulu saham yang baik dan saham yang tidak baik seperti itu. Kalau membeli saham yang pas, akhirnya malah naiknya berlipat-lipat. Selalu siklus IHSG, kita bicara indeks saham itu, siklus itu selalu 98 turun, kemudian setelah itu, setelah krisis selesai, dia naik kembali. Naik bahkan lebih tinggi daripada sebelum krisis. 2008 juga terjadi krisis, kita tahu, subprime yang ada di Amerika, itu membuat indeks kita juga turun lebih dari mungkin sekitar 50%, tapi setelah itu pun, waktu itu indeks 1000-an, dari 2000 turun ke 1000. Kalau kita bicara indeks kita sekarang sudah di atas 6000. Bayangkan bahwa naik turun itu selalu terjadi. Tapi kalau kita lihat tarik garis 20 tahun dalam perjalanan waktu, akhirnya memang indeks itu naik dari waktu ke waktu. Walaupun tahun-tahun tertentu mengalami krisis. Jadi mudah-mudahan itu tidak membuat menjadi kapok Pak Handoko. Ya, kalau sekali lagi kalau kita menarik garis seperti itu, jangan-jangan setelah Pak Handoko kapok, sekarang tambah jadi nyesel. Sudah kapok dan nyesel. Karena kenapa nggak waktu itu gue beli lagi, seperti itu kan. Tadi kita bicara indeks 98 itu mungkin di indeks 400 atau 300. Sekarang 6000, 20 kali lipat dibandingkan itu. Jadi tadi balik lagi, kalau kita persepsinya tepat pada saat kita memulai, oke, gue beli untuk jangka panjang dan lain-lain, akhirnya mungkin kita bisa stay lebih lama di sana. Tidak kapok, tapi justru Pak Handoko bisa pecahin semua celengan dan pada saat itu beli lebih banyak seperti itu. Tujuannya apa? Saya masuk ke pertanyaan kedua. Kan tujuannya akhirnya ke jangka panjang yang tadi kita mau pensiun kan. Saya juga mau pensiun seperti itu. Oke. Menabung seperti itu, menimbun dana-dana jangka panjang kita di investasi yang tepat, salah satunya saham, kita hari ini bicara, itu sesuatu yang kalau saya pribadi merasa itu salah satu yang baik. Ya, kita tahu menjadi pemegang saham bukan saja tadi dari kenaikan harga saham, minimal dari dividen, pembagian keuntungan setiap tahun dari si perusahaan kita dapatkan. Namanya pemegang saham, pemilik perusahaan. Minimal kita dapatkan 3%, 4%. Deposito tadi berapa? 3%, 4% juga. Kalau saya tidak deposito, tapi saya beli saham, minimal saya sudah pasti dapat dividen. 3-4%. Ya. Di luar kalau ada capital gain yang tadi kalau kita bicara saham itu naik dari waktu ke waktu. Seperti itu. Pertanyaan ketiga, kripto. Itu salah satu berita yang sekarang sedang hangat itu Januari, Februari, Maret kemarin awal tahun transaksi di bursa sedemikian besar. Mungkin rata-rata sekitar 20 triliun. Belasan triliun seperti itu. Tapi hari-hari ini turun sampai setengahnya. Ada disinyalir bahwa para milenial itu akhirnya sekarang mulai berpindah ke kripto. Ya, cerita kripto kan sedang indah-indahnya saat ini. Sama seperti cerita bursa setengah tahun terakhir, semester kedua tahun lalu. Beli apa aja jadi uang. Berlipat-lipat seperti itu. Kripto sekarang sedang hype seperti itu, sedang ngetrend seperti itu. Saya cuma mau kembali ke konteks awal tadi, Mbak Nas, Pak Handoko, teman-teman. Pada saat saya membeli kripto, saya investasi atau bukan? Tujuan saya untuk jangka panjang atau bukan? Kalau untuk jangka panjang, dan apakah kripto bisa jadi sarana atau instrumen investasi? Atau saya membeli kripto dalam konteks saya mau mencari keuntungan dalam jangka pendek. Jadi sebaiknya kita pisahkan hal itu. Iya kan? Kalau investasi saham tadi kita sudah sebut ada dua pelaku. Selalu kembali ke sana. Apapun instrumen yang kita
beli, yang kita tanamkan dana kita kembali ke tujuan kita. Balik lagi, saham tidak melulu soal investasi jangka panjang. Tadi kan ada yang memperlakukan itu untuk jangka pendek. Ya. Sama juga, sekarang selain kripto mungkin ada beberapa produk-produk lain dan lain-lain. Tergantung kembali ke kita, saya membeli ini untuk nanti 10 tahun lagi akan saya keep, atau saya hanya mau menikmati atau berselancar dengan harga-harga yang sekarang sedang berfluktuasi seperti itu. Cukup ya Pak Handoko? Oke, kita persilahkan kepada audiens lainnya. Ada yang mau nanya dari floor? Silakan, Mbak Ai. Selamat pagi Pak, saya Ai dari sosial media PSGSTV. Kan aku mau tanya soal outlook Q2 di 2021 nih Pak. Karena kan kalau yang tahun lalu ada saham-saham favorit nih yang jadi favorit millennials yang baru join kemarin, kayak ada Tesla, berita-berita itulah. Jadi ada beberapa saham yang langsung legit. Terus kemarin di Q1 kan bank digital tuh lagi ya, hits-hitsnya tuh. Sekarang yang Q2 outlook-nya gimana Pak menurut Pak Niki? Oke, terima kasih. Kalau saya mungkin bicara, ini lebih ke konteks pribadi, pendapat pribadi saya, lebih ke sana. Saya mungkin seorang investor konservatif. Dalam pengertian, saya kebetulan punya background akunting, keuangan. Jadi saya akhirnya lebih melihat ke konteks fundamental. Akhirnya saya melihat rasio. Bapak Ibu yang kalau punya background accounting, keuangan, mungkin dua rasio yang umum dipakai adalah PER, price earning ratio, dan yang kedua adalah PBV, price per book value, seperti itu. Kalau yang ngerti, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa. Tapi balik lagi saya mau mengatakan bahwa yang saya lihat itu sebenarnya adalah lebih ke fundamental. Saya tidak terlalu tergoda dengan segala hype, segala tren itu. Walaupun beberapa menunjukkan keuntungan yang luar biasa. Tanpa menyebut nama, beberapa saham farmasi, beberapa saham pertambangan, beberapa saham keuangan itu naik sedemikian rupa berkali-kali lipat. Tapi coba cek hari-hari ini, rasanya mereka sudah turun, bahkan ada yang sampai setengahnya dari harga tertingginya. Yang mana itu Pak? Farmasi misalnya. Nggak usah sebut nama kan, nanti dibilang pom-pom kayak gitu. Jadi ada saham-saham yang tambang juga naik, mungkin sekarang sudah tinggal setengahnya seperti itu. Pada saat naik, saya mencontohkan sekali lagi, saya melihat saham-saham itu, lagi hype dan naik. Tapi buat saya kalau PER atau PBV-nya tidak lagi wajar, buat saya misalnya sebagai gambaran, kalau PER-nya sudah ratusan, PBV-nya sudah puluhan seperti itu, nanti kalau mau bicara lebih lanjut detailnya nanti kita mungkin ada sesi berikutnya ya Bu Yustin ya, gitu ya. Tapi saya mau mengatakan kalau buat saya itu terlalu mahal, tidak wajar, over value, dan lebih baik saya cari saham-saham lain yang masih murah, masih wajar dan lain-lain. Salah satu pakar atau maestronya investor Indonesia kan Pak Lo Keng Hong selalu mengatakan beli saham yang harganya salah. Salah dalam pengertian harganya mestinya 1.000 tapi sekarang nilainya mestinya 1.000 tapi sekarang harganya 300 atau 500. Itu yang dibeli, bukan mengikuti hype yang ada di pasar. Seperti itu. Bank Mini tadi kalau disebutkan gara-gara hype bank digital dan lain-lain, orang berlomba-lomba, dan beberapa saat kemudian ceritanya adalah auto reject ke bawah. Auto reject itu turun terus ke bawah, mendekati atau menyentuh batas minimum harian turun, berjilid-jilid seperti itu. Jadi kalau kita tergoda dengan hype, teknologi sedemikian maju saat ini, membuat informasi sedemikian mudah, medsos dan lain-lain kita tahu, dan kita tidak pernah tahu orang yang punya kepentingan tertentu menyebarkan berita-berita itu untuk tujuan apa. Pak Niki mau bilang jangan gampang percaya influencer. Lebih baik uang-uang kita gitu ya, uang-uang kita yang kita hasilkan susah-susah untuk tujuan jangka panjang kita yang hari tua kita kan pasti kan, semua orang pasti tua.
Kenapa saya harus mempertaruhkan uang saya yang susah-susah saya dapatkan untuk masa depan saya yang sudah pasti di instrumen yang tidak pasti atau di saham-saham yang tidak pasti. Ya. Dan sekali lagi saham-saham yang baik at the end pasti akan menghasilkan. Oke. Cukup, Ai? Oke, sekarang kita persilahkan untuk teman-teman di online. Halo, apa kabar? Ada yang dari Bima, NTB, selamat pagi. Oh, di sana udah siang kayaknya ya. Ada yang dari Bali, dari Makassar, ada yang dari Surabaya juga. Kita sama-sama akan mendengarkan. Sekarang saya persilakan kepada Pak Indra, rekan saya di Berita Satu TV. Pak Indra ini adalah produser ekonomi di Opening Bell setiap pagi. Kepada Pak Indra, silakan sharingnya. Halo, halo, ada suaranya kah? Hai, apa kabar? Halo, baik Mbak Nas. Oke, silakan Indra. Apa nih? Apa yang mau bisa saya sharing ya? Paling saya salah satu investor saham di Bursa Efek Indonesia sejak 2011. Saya mulai investasi tahun 2011. Saat itu saya baru masuk kuliah, terus saya belajar otodidak, belajar di beberapa buku. Kemudian 2015 saya masuk, setelah lulus saya masuk ke IDX Channel, salah satu official TV untuk Indonesia Stock Market. Dan sampai sekarang sih investasi saya lumayan menghasilkan dan sangat ya, nggak cuma dari capital gain, benar tadi kata Pak Niki, saya juga tiap tahun rutin dapat dividen dari beberapa perusahaan yang nilainya cukup ya 3-4% dari total investasi saya. Soalnya saya investasi di beberapa perusahaan yang payout rasio dividennya tiap tahun selalu meningkat. Ya ada beberapa saham, dan emang ulang tadi konteksnya Paniki tadi, konteks jangka panjang sih saya selalu mikir kalau investasi itu, saya selalu mikir kalau jangan mikir untuk kaya dari investasi sih. Investasi itu untuk hari tua dan untuk lebih ke keamanan kita pas hari tua aja. Kalau mau kaya ya trading mungkin, tapi saya pernah nyoba trading dan saya tidak merekomendasikan untuk pemula sih. Dan benar kalau misalnya mau mulai investasi sekarang sangat amat mudah dibanding 10 tahun lalu. Mungkin sekarang bisa download aplikasi salah satu sekuritas, bisa langsung daftar 1-2 hari, kemudian kita udah punya rekening dana nasabah, kita setor dana minimal 100.000 dan kita langsung bisa membeli saham apa yang mau kita kasih yang kita beli. Okay. Itu aja sih Bagas, mungkin yang bisa saya itu juga nggak Pernah terlalu. ada satu titik di mana kok yang kamu beli ini sahamnya turun terus harganya, terus mungkin udah disimpan setahun 2 tahun nggak dapat dividen, mungkin ya Pak ya itu ya, nggak ada dividen, terus rasanya udah kayak mau give up gitu. Pernah nggak di satu titik Indra ngerasa gitu? Ini benar ya, ini salah satu portofolio saya sekarang minus hampir 50%. Tapi saya 50%? tahu, iya, saya tahu fundamentalnya sangat bagus. Ya saya tinggal aja, saya tungguin aja. Soalnya saya tahu fundamental perusahaan ini bagus. Kemarin laporan keuangannya saya lihat dibanding perusahaan lain di sektornya yang turun labanya, dia salah satu perusahaan yang labanya bisa naik gitu. Ya balik lagi tadi kata Niki yang mengutip salah satu legenda investor Indonesia Pak Lokehong, kita harus beli saham yang salah harga, dan saya yakin saham saya yang lagi minus ini lagi salah harga aja, bukan gara-gara kinerjanya jelek atau apa. Tapi soalnya dia walaupun saya minus, dia tetap bagi dividen sih, jadi saya tetap kebagian, dan payout rasio dividennya lumayan besar gitu. Oke. Jadi belum nyerah ya, belum menyerah ya? Belum. Oke.
Indra, terima kasih sharingnya. Terima kasih Mbak Mas. Oke, saya persilakan lagi kepada peserta online jika ada yang mau mulai untuk sharing sambil kita tunggu. Pak Niki, boleh dikomentarin nggak? Itu tadi minusnya sampai hampir 50%. Itu artinya apa? Warnanya merah bukan? Atau merah tua? Saya kayaknya tahu sahamnya. Jangan dikasih tahu. Iya, nggak usah. Kita nggak usah sebut nama sahamnya. Iya. Memang, ya balik lagi tadi. Saya setuju sama Indra ya, sama Indra bahwa persepsi dia sendiri sudah membeli saham untuk jangka panjang. Tadi untuk Mindsetnya harus mindsetnya ya. sudah betul seperti itu. Walaupun sekarang harga sahamnya turun sampai 50%, tapi tadi juga disebutkan bahwa minimal ada dividen yang dia terima. Oke lah, sahamnya sedang rugi tapi di atas kertas, ya tetap rugi namanya, tapi di atas kertas, oke. Tapi minimal saham itu memberikan dividen yang dia bisa dapatkan. Tadi kita di awal kita cerita minimal ada 3 atau 4% dividen yang dibayarkan setiap tahun yang dia terima. Saya rasa itu konteks yang benar. Balik lagi kalau di awal kita memang apapun ya, krisis dan lain-lain, saya mau mengatakan saya sudah jadi investor sejak 98. Sudah mulai berkecimpung lah seperti itu. Awal-awal jadi trader, banyakan bonyoknya sama seperti Pak Handoko seperti itu. Oke, tapi mungkin akhirnya kita belajar dari sana. Oke, kayaknya saya memang tidak kompeten untuk menjadi seorang trader. Lebih baik saya kerja lebih giat, cari uang lebih banyak, dan dapat saya belikan saham untuk investasi jangka panjang. Dan itu yang saya lakukan akhirnya. 2008 tidak membuat saya menjadi takut. Tahun lalu pandemi turun seperti apapun, saham tidak membuat saya menjadi takut dan kapok seperti itu. Saya tidak. Kemudian tiba-tiba indeks di bawah 5.000. Di bawah 4.000 Pak. Di bawah 4.000 ya kan? sekalipun. Indeks saat itu pada saat pandemi sampai turun lebih dari 35% kira-kira. 2008 bahkan turun sekitar 50% seperti itu. Tapi yang saya takutkan selama masa pandemi kemarin itu, selain coronanya sendiri, adalah saya tidak punya uang lebih banyak untuk bisa membeli lebih banyak. Gitu. Tapi portofolio saya yang merah dan lain-lain tidak membuat saya takut, sama seperti Indra, karena saya yakin dengan saham-saham itu, saya yakin dengan perusahaan-perusahaan itu, dan yet terbukti bahwa saat-saat ini saham-saham saya yang turun merah-merah pada saat itu, merah artinya rugi kan, saat ini sudah hijau itu artinya untung, jadi bisalah beli kopi dan lain-lain. Oke, kita masih tunggu ya dari peserta dari online. Kita akan saring, dan juga jangan lupa ini buku Pak Niki yang ke berapa nih Pak? Buku ketiga. Simple Stories for a Super Investor. Ini akan dibagi-bagi, ada 3 buku buat teman-teman online yang akan bertanya melalui Zoom ya. Pertanyaannya bebas, asal jangan tanya baiknya minggu depan saham apa aja yang mesti dibeli. Pak Handoko mau nambahin Pak? Silakan Pak. Tapi Bapak nggak tercatat untuk terima buku ya Pak, ini untuk peserta online. Saya bisa beli nanti. Nanti beli. Ya tolong dibeli lah Pak, bantu-bantu penulis. Iya, yang banyak ya Pak ya. Oke, melihat kasusnya Pak Indra ini, saya juga kebersit dalam pikiran saya ya. When is the right time you enter and you exit? Apakah dengan kasus yang Pak Indra ini, dia tuh harus bertahan terus dengan kerugian 50%, atau when the right time that we enter dan exitnya itu Pak Indra? Pak Niki, thank you. Oke. Saya baru saja saya kebetulan saya suka menulis Pak Ando. Saya baru saja menulis ada 2 contoh yang mungkin jadi sangat mungkin terjadi di teman-teman semua seperti itu. Kalau saya mencontohkan satu saham misalnya dengan menyebut satu saham di tulisan saya itu, bahwa persis seperti kasus Pak Indra tadi, bahwa saya beli ternyata harga saham saya turun, tapi saya masih bersyukur saya dapat dividen dari sana. Kedua, saya bersyukur bahwa uang saya investasikan pada saat itu 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, daripada saya belanjakan untuk sesuatu yang tidak produktif. Walaupun sekali lagi itu sekarang sedang kondisinya merugi, itu satu.
Kedua, satu contoh dan yang itu yang sering terjadi. Saya ambil satu contoh dan saya sebut bukan rekomendasi, sekali lagi teman-teman. Saya misalnya ya. Saya membeli saham BRI, bukan rekomendasi sekali lagi. Saya membeli saham BRI di bawah 3.000 Pak Handoko. Ya. Beberapa saat kemudian saham itu sempat naik sampai 4.800. Saya tidak jual, katakan seperti itu. Kalau sekarang turun ke harga 4.300, seolah-olah saya rugi banget, saya menyesal banget, saya bodoh banget. Kenapa saya nggak jual di 4.800? Sekarang tinggal 4.300. Tapi kenapa kita nggak pernah ingat waktu 3.300 kenapa seorang Nicky Hogan tidak menjual? Kenapa 3.500, 4.000 pada saat sudah naik 30% dalam waktu singkat? Saya pun tidak jual. Jadi kenapa saya harus menyesal tidak menjual di 4.800? Padahal mestinya saya bersyukur saya tidak menjual itu sepanjang jalan. That's the idea of investasi tadi. Bahwa selama saya membeli dan saya yakin atau saya menyimpan saham ini untuk 5 tahun lagi rencana pensiun saya, Pak. Walaupun saya masih muda tapi saya rencana pensiun 5 tahun lagi, saya akan keep seperti itu. Krisis sekali lagi tadi tidak membuat saya menjadi takut. Pandemi, harga saham turun sampai lebih dari 35%, tidak membuat saya takut, karena saya percaya dengan perusahaan itu. Balik lagi, tadi kalau Pak Handoko menyatakan, oh kan harga tertentu dan lain, kapan waktunya masuk, kapan waktunya keluar, kalau saya merasa itu lebih ke konteks teman-teman yang trader, yang sangat memperhatikan, oh ini saatnya masuk, kalau ada sinyal tertentu dia harus jual, entah untung entah rugi, dia harus lakukan. Itu ada analisa sendiri, ada technical, dan sekali lagi itu lebih kepada para trader yang melihat saham itu dalam konteks untuk diperdagangkan seperti itu. Mencari selisih harga dari pergerakan saham. Jadi BBRI punya berapa slot? Oh enggak ya? Harus jawab. Nanti saya japri aja. Kita ke pertanyaan. Contoh ya, Pertanyaan dari contoh. teman-teman yang Oke. melalui Zoom. Ada Nanang, halo Nanang, selamat pagi. Jika investasi tanah dan emas, baiknya bagaimana untuk manajemennya? Prof, mohon pencerahannya. Dapat Jadi, title baru. Oke, ini bukan yang instrumen Ya, instrumen keuangan. Saya bukan ahli emas, saya bukan ahli properti, tapi saya rasa balik lagi kalau properti kita ingatlah rumusnya properti ada 3 kan, properti, iya kan? Rumus untuk membeli properti itu ada 3, 1 lokasi, 2 lokasi, 3 lokasi. Pak Handoko sudah tahu. Jadi rasanya itu sekali lagi mungkin banyak teman-teman yang lebih ahli properti dan lain-lain. Saya setuju bahwa kita pernah dengar, kita sering mendengar bahwa jangan menaruh telur-telur kita di satu basket seperti itu, ya kan? Jadi kalau punya uang banyak, ya mungkin kita bisa atur alokasi. Ada sebagian yang saya belikan saham, bahkan dianjurkan beli saham pun beli beberapa, jangan semua ditumbuk di satu saham atau satu sektor seperti itu. Kalau kita sangat percaya dengan hukum diversifikasi, kita bisa lakukan. Di saham oke, emas juga kita punya, properti juga kita punya dan lain-lain, ya akan lebih baik kan? Ya, tapi berarti duitnya harus banyak. Tapi kalau yang masih milenial, pasutri yang masih baru mulai bekerja dan lain-lain, ya mungkin bisa mengatur oke yang terjangkau yang mana dulu dan. Tapi mungkin kalau untuk emas, sekarang banyak analis yang mengatakan emas ini sudah meninggalkan masa keemasannya begitu. Karena di pandemi kan kemarin rame-rame beli emas. Pak Handoko juga beli emas Pak kemarin, pasar komoditas. Tapi kan sekarang Ibu ya. Tapi kan kemudian sekarang udah mulai meninggalkan masa keemasannya. Jadi yang kemarin sudah nyimpen emas untuk disimpan sebaiknya diapain? Saya merasa gini, emas bagaimanapun adalah lebih kepada alat lindung nilai. Artinya saya menjaga supaya emas itu kan selalu, sebenarnya saya tidak merasa bahwa emas itu bisa jadi alat untuk investasi. Konteksnya gini, investasi itu adalah saya bekerja, saya dapat penghasilan dari pekerjaan utama saya, tapi saya juga mau dong mendapatkan penghasilan lain dari sumber lain. Which is adalah dengan cara investasi. Kalau Warren Buffett bilang, selama kita
punya pendapatan pada saat kita tidur, kerja kan nggak sambil tidur kan, tapi kita tidur tapi tetap uang itu bisa menghasilkan untuk kita, itu adalah ya poin daripada berinvestasi. Oke. Jadi emas saya merasa lebih kepada untuk lindung nilai, kita membeli emas supaya ya uang kita, karena dia akan mengikuti inflasi dan lain-lain. Jadi saran Anda untuk investor emas simpan. Ya simpan saja. Oke. Tapi kalau untuk yang bisa menghasilkan, lebih baik ke instrumen keuangan Oke. yang bukan emas gitu. Oke. Arti jangka panjang itu kira-kira berapa tahun? Selamat pagi Bu Dame. Kemudian sekaligus memilih saham yang baik yang bisa disimpan untuk jangka waktu panjang. Tadi kan selalu Iya. disampaikan nabung tuh artinya jangka panjang. Jangka panjang ada nggak kalau kita tarik indikatornya itu lebih dari 1 tahun misalnya? Oke, jangka panjang pastinya sih tidak 1 tahun. 1 tahun itu masih jangka pendek. Oke. Kalau dalam dunia investasi seperti itu. Jadi kalau kita bicara jangka panjang, selama-lamanya. Itu yang paling panjang. Oke, selama-lamanya. Jadi membeli saham untuk selama-lamanya. Tapi kalau dalam konteks yang paling pendek berapa? Saya rasa mestinya 5 tahun adalah paling tidak mindset di awal. Kita bersedia atau kita mengelompokkan dana kita untuk konteks jangka panjang itu untuk sekian lama dulu. Minimal 5 tahun kita bersedia, oh uang ini nggak akan kita apa-apakan. Oke. Minimal seperti itu. Kemudian tadi saham-saham, tadi pertanyaan kedua gimana? Saham-saham yang cocok untuk jangka panjang. Ya balik lagi, saham-saham yang cocok adalah perusahaan-perusahaan yang kita yakin akan terus bertahan tadi. Kalau 5 tahun atau kalau selamanya tadi seperti itu, kita tahu perusahaan-perusahaan itu akan ada. Saya suka mengatakan resikonya gimana? Pertanyaannya kan gitu kan. Bagaimana kalau perusahaan itu bangkrut, pilot dan lain-lain? Kita dari 700 lebih saham yang ada di bursa, kita tidak tahu saham mana yang bakal bangkrut, tapi kita tahu saham mana, perusahaan mana yang tidak bakal bangkrut. Bedakan ya. Kita tidak tahu perusahaan mana yang bakal bangkrut, tapi kita tahu perusahaan mana yang tidak bakal bangkrut. Coba diingat-ingat, perusahaan yang nggak bakal bangkrut kita tahu lah. Oke, perusahaan-perusahaan besar-besar itu, plat merah dan lain-lain. Dan apa yang kita takutkan dengan berinvestasi di perusahaan-perusahaan macam itu. Selamat siang Pak Niki, kita sering lihat banyak direksi borong saham perusahaan menjelang kum dividen. Pertanyaan dari Pugu, halo. Bisakah kita pakai metode seperti itu juga untuk meraup cuan, beli saham menjelang pencatatan dividen? Setelah dapat terus langsung dijual. Oke, pasar selalu fair kok. Pada saat dividen dan lain-lain, harga saham mungkin akan naik. Tapi setelah kita beli, kita berhak atas dividen itu 1-2 hari kemudian, biasanya 1 hari kemudian dia akan turun sebesar selisih harga dividen itu. Fair kan? Pasar, kecuali ada hal yang spesial. Jadi ada orang-orang tertentu yang mungkin mencoba untuk mencari dividennya. Oh ini lagi ada pembagian dividen, dia beli harapannya setelah beli dapat dividen dan dia jual. Tapi hati-hati, pada saat kita jual dia mungkin sudah turun. Dan jangan-jangan turunnya lebih tinggi daripada dividen yang kita terima. Kita sebut itu dividen trap. Jadi harusnya hari itu juga, begitu dapat dividennya, begitu dapat email notifikasi kalau udah dapat dividen, hitung total yang berapa, terus langsung dijual. Ya, ya kita bermain dengan mencoba mengambil keuntungan dari pembagian dividen. Kalau tadi mungkin beberapa manajemen BOD dari perusahaan itu membeli, saya percaya mereka tidak beli untuk ngejar dividennya toh. Gitu loh. Ya, mungkin mereka beli. Kalau manajemen beli, mestinya sinyalnya bagus dong. Direkturnya beli saham perusahaannya, bolehlah kita ikut. Tapi kalau dia jual juga kita boleh was-was. Ini kenapa dia jual? Orang dia direkturnya kok dia jual perusahaan, saham perusahaan itu perlu diwaspadai. Ya, boleh jadi perhatian, tapi balik lagi kalau investasi jangka panjang, mestinya tidak banyak hal yang akan mempengaruhi kita. Oke, Gitu. ini pertanyaannya agak teknis dari Mills I. Selamat siang, saya sedang mencoba untuk menyiapkan dana pensiun bersama dengan pasangan. Kebetulan saya dan pasangan bekerja di salah satu instansi dengan gaji di bawah 4 juta sebulan. Dengan kondisi perantau dan menyisihkan biaya bulanan untuk mengontrak, instrumen yang paling tepat apa? 1, karena sempat berpikir untuk ikut di program bank DPLK atau reksadana menabung saham. Gaji 4
juta per bulan di bawah UMP kayaknya perusahaannya. Gitu ya? Oke. Bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Tadi beberapa instrumen dan lain-lain. Oke. Saya nggak tahu sejauh apa kita bisa menyisihkan dari gaji kita yang katakanlah yang pas-pasan seperti itu misalnya ya. Disisihkan ya, bukan disisa. Disisihkan. Kita harus teman-teman financial planner kan suka buat formula sekian persen untuk dibelanjakan, sekian persen untuk ditabung, disisihkan untuk investasi dan lain-lain. Teman-teman, saya mau berbagi satu hal. Kita bicara sedikit nggak panjang mudah-mudahan perjalanan uang. Saya mau bicara perjalanan uang. Bagaimana how to earn, bagaimana kita mendapatkan uang kita dengan bekerja dan lain-lain, how to spend, bagaimana kita spend uang kita, ya kan? Kemudian perjalanan berikutnya adalah how to saving, dan terakhir how to invest. Ujungnya adalah how to invest, tapi saya nggak mengatakan menyisakan untuk diinvest di ujung. Poin saya adalah perjalanan uang itu seperti itu, berapapun yang kita dapatkan, ya itu how to earn. Ya sebanyak-banyaknya. Kalau kita hanya dapat segitu, kalau kita bisa lembur, kita bisa jualan online, jualan sedikit banyak menambah untuk pendapatan kita, itu tentunya baik. Kemudian spending dan lain-lain kita harus atur supaya tidak konsumtif dan lain-lain. Ada tabungan, selalu harus ada tabungan. Jangan pernah berinvestasi kalau kita tidak punya dana darurat. Tidak pernah boleh seperti itu. Dana darurat harus selalu ada minimal 3-6 bulan ke depan. Kemudian yang terakhir adalah how to invest. Poin saya adalah tujuan terakhir kita adalah berinvestasi. Artinya apapun yang saya lakukan di 3 titik ini harus arahnya ke sana. Saya harus kerja lebih giat supaya dapat uang lebih banyak, supaya saya bisa invest. Saya harus spend sedikit lebih pelit atau lebih hemat, tidak konsumtif, supaya saya bisa investasi. Dan saya naruh uang saya secukupnya di darurat untuk saya bisa investasi. Jadi mungkin tidak menjawab langsung, tapi saya rasa gambaran itu bisa memberikan sedikit pencerahan ke pertanyaan tadi. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Feni. Halo, apa kabar? Selain PER dan PBV, ada yang berpendapat DER 100-400% masih oke. Bagaimana menurut Pak Niki, apakah masih aman untuk saham dengan DER 400% padahal itu masuk saham blue chip? Oke, 400% DER ya, seperti itu. Saya merasa bahwa sebenarnya kalau kita bicara konteks PER dan PBV adalah menilai apakah harga saham itu wajar, kemahalan atau kemurahan. Jadi PER sama PBV untuk itu. DER itu lebih melihat kepada kesehatan daripada si perusahaan. Boleh menjadi salah satu parameter kita. DER itu berarti debt to equity ratio. Artinya dia sehat nggak sih? Utangnya sekian banyak dibandingkan dengan equity. Itu kan kesehatannya. Tapi kalau PER dan PBV itu melihat ini saham ini salah harga nggak sih, tadi istilah Indra dan lain-lain. Gitu. Oke. Sebelum kita lanjutkan di pertanyaan teman-teman yang di Zoom, banyak banget nih Pak, saya scroll terus nggak habis-habis nih waktunya nih. Ternyata. Kita kembali ke floor, ke audiens, Ibu Yusin silakan. Tanya boleh ya? Boleh. Terima kasih Bu Nastiti dan Pak Niki. Kalau tadi kan lagi hype-nya tentang kripto, kemudian saya tuh ya ikut-ikutan. Nggak banyak sih, karena kan bisa dikerjain sendiri di apps ya. Yeah. Saya ikutan salah satu apps, kemudian saya ngikut ya beli gitu kan. Nah waktu itu saya ngeliat loh, kok yang saya beli tadinya harganya segini jadi naik segini, semuanya naik. Hati gembira. Yeah. Saya tapi nggak tahu nih aman atau enggak. Memang karena saya baru pemula dan ini karena ikutan teman, ikutan pembisik. Ada yang ngebisikin beli ini, ikutan beli itu. Dan selama saya ngeliat, oh bagus banget ya. Pertanyaan saya adalah, amankah? Atau nanti mereka akan turun semua kah? Saya nggak tahu juga. Kemudian saya juga sering dikontakin orang-orang di telepon ya, dari bank ini, bank itu, komoditas atau forex. Nah,
itu yang lebih aman yang mana ya Pak ya? Saya kader sendiri karena saya bukan orang keuangan kan, tapi ya kadang kok dengerin cerita ini sukses ya, pengen ikutan, iya. Ya masih pemula banget sih Pak, jadi pengen dapat pencerahan dari Bapak nih. Thank you. Ibu dari influencer yang mana ini Bu? Ikutannya. Silakan, Pak Diki. Tadi di awal kita bicara beberapa instrumen keuangan investasi, ingat dari deposito Iya, sampai ke obligasi, saham. reksadana, Oke iya. kan? Pertanyaan Bu Justin adalah sudah ke level lebih tinggi. Jadi udah semakin naik tingkat kita nih. Beberapa disebut produk derivatif seperti itu, mungkin seperti yang tadi emas ataupun forex ataupun indeks itu ke derivatif. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah instrumen investasi yang paling beresiko. Instrumen investasi saya tekankan di sana. Kalau saya merasa secara pribadi, saham adalah instrumen investasi yang sudah paling tinggi. Kalau begitu, kalau begitu kita masuk ke yang derivatif itu, saya tidak merasa itu konteksnya sudah investasi. Saya tidak mengatakan itu jadi spekulasi, tapi itu bukan sesuatu untuk jangka panjang. Setahu saya derivatif itu sifatnya kontrak. Again, kalau saya beli saham, saya adalah pemilik perusahaan, fisiknya jelas, saya punya saham bank A, saya adalah pemilik bank itu dan lain-lain. Tapi kalau derivatif itu sifatnya kontrak. Kita nggak bicara emas yang tadi beli batangan dan lain-lain, tapi kita beli kontrak atas pergerakan harga saham emas ataupun forex ataupun indeks seperti itu. Dan yang membuat itu menjadi volatile, membuat itu menjadi lebih beresiko adalah satu kata, leverage. Di produk-produk itu, perdagangan tidak dilakukan secara cash basis. Di saham kalau saya punya 1 juta, saya membeli saham saya senilai 1 juta. Tok, selesai. Uang saya 1 juta, saya beli saham 1 juta. Sudah. Tapi kalau di konteks yang derivatif, saya punya uang 1 juta, yang diperdagangkan itu adalah 100 kali lipatnya. Kira-kira seperti itu. Karena memang derivatif itu lengket atau identik dengan leverage. Kenapa membuat menjadi segitu beresikonya? Karena tadi, uang saya 1 juta, tapi transaksi saya nilainya 100 juta. Artinya apa? Pergerakan 100 juta naik turun 1 juta pun berarti 1 juta saya sudah terpengaruh dengan itu. Mudah-mudahan dimengerti. Artinya balik lagi bukan cash basis tapi leverage basis seperti itu. Ya, dan itu yang membuat resikonya jadi sedemikian tinggi. Ya, kita bicara mungkin tadi saya mau mengatakan bahwa kalau tingkat resiko dan lain-lain dari semua instrumen itu di buku-buku juga disebutkan ya produk derivatif adalah produk dengan resiko tertinggi. Kenapa tertinggi? Tadi saya ulang karena leverage-nya sedemikian rupa. Oke, Gitu. sudah cukup menjawab mudah-mudahan Bu Justin ya. Ya, Oke. kalau kripto tadi sedikit banyak sudah dibahas. Balik lagi, boleh aja mungkin lagi, ya kalau lagi happy, lagi senang atau lagi dapat untung kan kita semua pasti happy lah. Ya. Jadi boleh aja mengikuti, tapi jangan, mungkin belum saatnya itu jadi satu tumpuan investasi jangka panjang. Kripto baru mulai ngetrend di 2008 kalau saya nggak salah. Kalau saham sudah dari berabad-abad lalu, jadi yang lebih terbukti perjalanan waktu adalah si saham. Rupanya Bukan karena saya fanatik saham, bukan. Tapi poin saya, kripto oke, tapi mungkin belum saatnya jadi alat instrumen investasi. Kalau untuk trading, nyari uang buat belanja dapur dan lain-lain, oke aja buat traktir saya, Bu, misalnya is oke seperti itu. Tapi mungkin tidak dalam konteks investasi dulu saat ini. Rupanya sama forex itu yang jadi banyak pertanyaan. Jadi apa sih sebenarnya yang bisa Pak Niki highlight dari trading forex? Ada amannya bermain sendiri? Ini saya nggak ngerti nih kalau untuk istilah forex ya. Kalau saham kita jangan bermain. Kalau forex kita mau apa nih analoginya? Oke, apakah kita akan melakukannya sendiri atau menggunakan robot atau nimbrung aja sama orang lain?
Orang lain ini dalam artian pasti orang lain yang lebih reliable begitu ya. Robot itu diciptakan untuk mengeliminasi psikologi manusia dalam konteks trading, forex ataupun derivatif seperti itu. Trading itu lengket dengan psikologi, dengan perasaan dan lain-lain, ya kan? Begitu harga turun, tidak semua orang rela untuk cut loss, untuk jual. Kan kalau kita beli satu produk, kita prediksi dia harusnya naik. Tapi kalau dia turun, ada batas toleransi, kita harus jual. Tapi perasaan manusia kan, jual itu kan sakit dong, namanya rugi ya sakit lah, ya kan? Dan nggak banyak orang yang mau melakukan itu. Ataupun sebaliknya, begitu naik, mestinya di titik tertentu, indikator tertentu dia harus dijual, tapi banyak orang greedy dan lain-lain, akhirnya tidak jual-jual dan akhirnya malah turun dan lain-lain. Itu yang terjadi. Robot itu mencegah itu kan. Robot itu membuat akhirnya kita tidak tergantung kepada perasaan, emosi, tapi biarkan dia menyesuaikan dengan indikator. Seperti itu. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan dari sana? Ya, sekali lagi produk derivatif ya. Kita sudah bicara ini konteksnya produk derivatif. Ya, saya tidak merasa sekali lagi itu adalah, kalau kita hari ini judul kita adalah investasi, di awal sekali tadi kita sepakat bahwa investasi konteks jangka panjang. Saya tidak merasa bahwa produk-produk derivatif itu untuk konteks jangka panjang. Kalau untuk sekali lagi untuk cari uang laki-laki atau uang perempuan untuk bisa jajan-jajan, oke. Tapi menaruh uang kita di produk-produk bukan investasi, rasanya mungkin kurang wise. Tapi kalau unsur ikut-ikutan tadi gimana? Nimbrung aja sama orang lain, tapi orang lain ini ya analis contohnya, atau mereka influencer yang memang sudah terbukti, mereka memang jago untuk di bidang finansial. Adakah yang seperti itu? Adakah influencer yang seperti itu? Beberapa saat lalu ramai di saham influencer yang nyebut bla 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 saham-saham ini. Dan ada beberapa. Ya, dan ternyata tidak seperti itu ceritanya. Sama juga, saya rasa gini, kembali apapun yang kita lakukan, kita investasi ataupun kita trading tadi ya, short term seperti itu, tidak ada yang kita bisa rely on kecuali diri sendiri. Uang gua kok gitu, ya kan? Kita susah-susah menghasilkan uang, rasanya kalau kita hanya sekedar ikut, kita hanya sekedar dengar dan lain-lain, tanpa kita punya sedikit saja kemampuan untuk tahu produk ini apa sih, analisa sedikit dan lain-lain, mungkin jadinya kita sangat spekulatif, gitu. Boleh saja dengar influencer ini, boleh saja ikut medsos ini, teman ini dan lain-lain, tapi rasanya kita juga harus sedikit banyak punya kemampuan atau skill andil untuk cari tahu seperti itu. Duit-duit sendiri gitu soalnya ya. Iya. Oke, kita balik ke pertanyaan dari peserta di Zoom. Mbak Santi, halo, selamat pagi. Untuk amannya sektor apa? Di saham di sektor apa nih kalau kita mau investasi untuk saat ini? Oke, untuk saat ini saya nggak mau mengambang apa jawabannya. Kan sektor, kalau saya pribadi, sekali lagi saya mencontohkan pribadi, saya tidak terlalu peduli dengan sektor. Artinya gini, kecuali sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Poin saya begini, orang mengatakan sektor infrastruktur atau sektor rumah sakit atau farmasi akan booming setelah ini misalnya. Itu yang terjadi dengan farmasi yang tadi kita bicara seperti itu. Saya tidak ikut-ikutan dengan sektor itu, saya kembali ke statement awal, saya lebih peduli dengan perusahaannya. Saya lebih peduli dengan kesehatan dan mahal tidaknya si perusahaan. Oke, jadi katakan gini, waktu pandemi kemarin saya mungkin tidak terganggu atau saya tidak tergiur dengan sektor mana, tadi farmasi atau Tesla punya isu dan lain-lain terhadap tambang. Saya lebih baik cari perusahaan-perusahaan, kalau saya patokannya konservatif, saya cek di LQ45, ada 45 saham di sana, 45 saham perusahaan yang kita tahu semua.
Saya cek PER-nya, PBV-nya, oh dia sektor keuangan, oh dia bank ini, tadi saya sebut satu bank misalnya, itu salah satunya misalnya, pada saat itu harganya menurut saya, PER-nya dan PBV-nya sangat murah. Ya saya beli saja si bank itu. Gitu. Jadi balik lagi, jangan terlalu terganggu dengan segala cerita, sektor, dan lain-lain. Gitu. Tapi meskipun kita bisa ambil rumusnya begini, kan selalu dikatakan sektor consumers itu paling tahan banting. Jadi Yeah. kalau kita nggak mau berspekulasi di sektor yang lain, Yes, pilih that's aja the di point. sektor Yeah. consumers. Betul. Karena saya konteksnya investasi jangka panjang, saya tidak peduli sektornya, tapi saya peduli dengan perusahaannya. Betul kan? Karena saya jadi pemiliknya. Tapi kalau saya memperhatikan sektor, boleh. Ingat, tapi kita bicara short term. Saya memanfaatkan momentum farmasi yang lagi booming, memanfaatkan momentum sesuatu, kejadian atau apa, itu sektor. Tapi ingat itu lebih ke short term. Kan tadi, sektor itu berarti lebih ke momentumnya. Iya kan? Isu sedang apa yang sedang terjadi dengan, oh Tesla mau masuk Indonesia, berarti itu. Once itu selesai, ya saya sudah harus cabut dari itu. Untung ataupun rugi. Oke. Gitu. Dari Etikawati, halo, per saham blue chip ada yang di atas 10%, masih bisa dipilih? Boleh. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, saya patokannya per saya di bawah 20. Selama di bawah 20, buat saya itu masih murah. Jadi nanti boleh cek di website atau di googling. Perusahaan-perusahaan yang bagus, pernya di bawah 20. Per itu kan price earning ratio. Per 20 itu kira-kira identik dengan bunga 5%. Gampangnya seperti itu. Nanti Bu Justin akan arrange satu acara lagi kita bicara fundamental. Tapi per 20 artinya bunga 5%. Kalau bunga deposito sekarang 3-4%, saya beli saham yang pernya 20 berarti masih oke. Sesederhana itu. Jadi kalau di bawah 10, borong. Di bawah 10, borong. Tapi perusahaannya yang bagus, jangan asal-asal juga. Cari perusahaan yang bagus, itu dulu kan, perusahaan yang bagus, kemudian baru kita lihat tadi PER ataupun PBV. Perusahaan yang bagus, supaya jawabannya nggak ngambang, selain kalau misalnya kita lihat LQ45, ya, saya mau pakai yang gampangnya itu, LQ45. BUMN, BUMN, selain itu? ada juga bursa punya indeks namanya high dividend, kalau kita adalah dividend hunter, ada 20 saham yang di list oleh bursa yang memiliki track record pembagian dividen yang bagus. 20 saja? Hanya 20, ya hanya dipilihkan 20 seperti itu. Jadi ya itu bisa jadi tujuan kita. Jadi alangkah baiknya kalau dia ada di list LQ45, ada juga di list high dividend, dan kalau kita maunya BUMN juga dia masuk di 3 indeks itu, ataupun kita mau yang syariah, rasanya udah lengkap, udah tidur tenang kan. Habis beli saham itu tidur tenang, ada di LQ yang pasti fundamental bagus, dividennya oke, BUMN dan lain-lain. Kita mau lihatnya di mana Pak, yang 20 itu? Googling aja. Iya, googling aja bisa, tapi kalau mau cek ke websitenya IDX saya rasa juga ada. Oke. Ada, di sana disebutkan saham-saham itu. Oke. Terkait dengan pasar komoditas, tadi kita belum masuk ke situ terlalu dalam. Ada yang tipe-tipe konvensional yang masuknya di pasar komoditas saja. Gampangannya tadi misalnya emas terus disimpan terus-terusan, kemudian ada CPO, OLAI, itu kan yang selalu jadi favorit di pasar komoditas. Apa tipsnya untuk pasar komoditas, Pak? Kita bicara pasar komoditas, emas tadi bukan yang batangan ya. Batangan tadi clear, saya beli emas kalung atau batangan, saya simpan di rumah, di laci, dan itu beda ya. Kalau kita bicara ini yang emas derivatif tadi, komoditas dan lain-lain, CPO dan lain-lain, itu lebih ke kontrak. Ya, itu lebih ke kontrak, tidak benar-benar beli barangnya. Karena saya kalau beli emasnya atau beli kopi atau beli CPO, saya tidak dikirim ke rumah CPO-nya, enggak kan? Oke, itu hanya sebatas kontrak yang 3 bulan ke depan akan terjadi pergerakan harga dan saya akan menikmati atau menderita kerugian selama perjalanan kontrak itu. Ya seperti itu. Jadi saya nggak beli CPO-nya fisik, tapi lebih ke kontrak. Oke.
Tapi untuk ngikutin perkembangannya itu sah-sah aja untuk program untuk apa produk-produk derivatif kalau mau ngumpulin. Boleh. Agak berat ya. Boleh, tapi karena konteksnya lebih ke jangka pendek ya. Saya rasa produk-produk yang derivatif seperti itu lebih ke konteks jangka pendek. Kan banyak lah, banyak teman-teman, banyak Bapak Ibu kan yang suka dengan adrenalin pergerakan harga. Mungkin kripto salah satu yang pergerakan harganya fluktuatif. Derivatif juga sangat fluktuatif seperti itu. Itu yang suka dengan adrenalin seperti itu ya tentunya menarik seperti itu. Oke. Yang wise-nya, kalau kita mau trading, sebaiknya kita juga punya akun untuk investasi jangka panjang. Itu mungkin yang wise. Artinya saya mau seperti Pak Handoko punya masa depan, masa pensiun yang tenang, saya punya investasi. Tapi dasarnya saya jiwa muda, senang dengan pergerakan harga, saya juga pengen trading biar hari-hari saya lebih berwarna, Tapi termasuk hijau ya. berwarna merah sekalipun, oke aja gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Flor, dari peserta Zoom. Para pelaku usaha yang uangnya dipakai berputar sebagai modal bisnisnya tentu berharap investasi yang tidak terlalu lama. Investasi terbaik untuk 6 bulan sampai 1 tahun apa? Jangan memakai uang usaha untuk ditransaksikan di saham. Sama seperti jangan memakai uang belanja dapur untuk itu, ya kan? Jadi tidak dianjurkan karena tidak ada satupun yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan pasar setiap hari seperti itu. Makanya anjuran tadi kan kalau jangka panjang ya udah merem aja tidur gitu. Kalau jangka panjang, tapi kalau mau harian ya harus dipelototin. Tapi sekali lagi saham kalau memakai dana jangka pendek yang sebenarnya untuk kebutuhan lain rasanya tidak bijak juga. Kalau saya mau trading, saya harus tahu uang itu memang saya alokasikan untuk trading. Ya kan? Untuk jangka pendek. Jadi bukan uang dapur saya atau uang usaha kantor saya yang saya coba putarkan di saham atau di produk yang lain. Rasanya bukan seperti itu. Oke. Terlalu berspekulasi jadinya. Jadi bukan trading itu, jadi spekulasi. Oke. Mengenai sektor yang sedang booming saat ini, mungkin tadi sudah sedikit disinggung. Saya memperhatikan untuk saham-saham perusahaan idol seperti SM, BTS, itu untuk jangka pendek apakah bagus? Pertanyaan dari Laura. Ya. Ya tadi balik lagi momentum ya. Tadi kita bicara apakah bagus? Laura kita akan lihat kepada fundamentalnya, ya kan? Sekarang gampang sekali kita di internet dan lain-lain kita bisa lihat tadi kalau beberapa patokan atau laporan keuangan kita bisa lihat mereka punya fundamental dan kalau itu kita rasa murah ya itu oke. Tapi kalaupun tidak murah, cuman kita mau mencoba memanfaatkan momentum karena tadi lagi ngetren tadi saham apa BTS gitu kan, yang hubungannya dengan telekomunikasi dan lain-lain, ya boleh-boleh saja tapi mungkin konteksnya bukan jangka panjang, jadi lebih kepada apa istilahnya, memanfaatkan momentum pada saat ini. Baik. Satu hal begini mungkin Bapak Ibu teman-teman, kalau saya merasa pendapat pribadi, perbankan adalah sektor yang selalu akan berhubungan dengan sektor apapun. Telekomunikasi mau booming, bank pasti ikutan. Ya namanya pendanaan dan lain-lain semua masih dari perbankan kan. Sektor infrastruktur, sektor apapun. Jadi kalau saya merasa, saya pribadi, saya berinvestasi, saya membeli saham juga dan beberapa counter saya adalah di perbankan. Karena saya merasa mau sektor apapun yang bergerak, bank saya pasti akan terpengaruh. Gitu. Jadi mungkin perbankan bisa jadi salah satu alternatif juga. Kalau sektor ini lagi hype, ya kita cari nggak mesti yang directly seperti itu, tapi bank aja, bank yang masih murah bank kan pasti akan menjadi roda perekonomian untuk semua sektor. Di semua buku bank ya, nggak harus yang besar-besar, yang kecil-kecil juga disimpan.
Ya belinya yang buku 4 lah, ya minimal buku 3 lah seperti. Minimal buku 3. Iya. Oke, next ke pertanyaan ya Pak. Bagaimana caranya bagi pemula memilih indeks saham yang baik dan berapa lama minimal investasinya agar bisa berhasil? Ini dari Ibu Ani, tadi mungkin sudah sempat dibahas di depan, Iya. tapi mungkin Bu Ani baru ikut. Sedikit saja Pak, apa ya, tips yang paling kuat, yang paling tepat aja supaya mereka yang memang sengaja di Iya. awal mau coba-coba, Iya. itu kalaupun ada loss itu nggak terlalu Saya perih akan, gitu. ya, saya akan kembali kepada, sorry saya menyebut berulang-ulang, saham-saham yang ada di list LQ45. Oke. Oke, begitu memulai tadi kita bicara, oke, saya sudah setuju, saya akan mulai investasi, buka rekening dan lain-lain. Terus berikutnya apa Pak? Ya udah, lihat saham-saham di LQ45, ada 45 saham, pilih beberapa yang disenengin misalnya. Selama dia ada di sana berarti secara fundamental sudah baik. Bursa tuh dari 700 lebih saham memilih ranking. Kalau saya mengatakan 45, LQ45 itu adalah ranking Oke. ekstrimnya. Jadi kalau perusahaan saya ada di ranking 46, dia tidak masuk di sana. Ya kan? Berarti itu ranking dari 700 saham, ranking 1 sampai ranking 45. Itu saja lebih dari cukup. Kalau duitnya banyak ya bisa borong 45 itu. Atau beli beberapa. Pertanyaan lain kan, berapa banyak Pak yang harus saya beli kan? 3 sampai 5 cukup lah. Tapi kalau duitnya banyak, 3 beli sampai 45 juga nggak apa-apa. Oke, Iya. baik. Sekarang untuk, saya tahu dari tadi Pak Niki nggak percaya namanya momentum, tapi kita kan suka ngubung-ngubungin nih. Sekarang momentumnya Ramadan, mau Lebaran. Konsumer sudah pasti nih, udah kita keep nih. Iya. Terus nanti menjelang tahun baru atau ya seperti tadi menjelang Pilpres misalnya kan selalu ada yang gonjang-ganjing di lantai bursa. Sekarang momen Ramadan ya Pak, coba ditinggalkan dulu, ditinggalkan dulu ya, nggak percaya momentum tadi, tapi Ya. apa yang harus kita harus kita lirik, saham-saham apa yang kayaknya semakin menguntungkan? Analis-analis kan senang dengan momentum. Oke, Lebaran, Tahun Baru dan lain-lain. Oh, beli saham-saham yang berhubungan dengan consumer. Tapi itu nggak salah kan? Iya kan? Itu hal yang umum kan. Jadi ya balik lagi kan konteksnya ke konteks momentum seperti itu, ya kan? Oh, sedang ada momentum ini, momentum tadi, sorry misalnya mobil listrik dan lain-lain. Oh, pakai itu untuk mengkolek saham-saham yang berhubungan dengan itu. Iya. Jadi balik lagi, kalau kita mau konteksnya momentum selama bulan Ramadan ini, ya oke aja beli saham-saham yang hubungannya dengan consumer goods seperti itu. Gitu. Balik lagi momentum ya. Jadi ya kalau momentum ya jangan kebablasan juga. Selesai momentumnya kita masih keep terus, nanti kita jadinya nggak konsekuen dengan diri sendiri. Oke. Salah, teman-teman, Bapak Ibu, boleh jagoan fundamental, boleh jagoan teknikal yang tarik-tarik garis, tapi kalau kita tidak punya kesiapan mental psikologi sebagai seorang trader ataupun sebagai seorang investor, bablas. Nggak ada gunanya dua itu. Tadi, saya pinter, saya mau mencoba memanfaatkan momentum, oke aja. Tapi tetap harus konsekuen. Artinya, karena saya hanya memanfaatkan momentum, begitu momentumnya selesai, either untung ataupun rugi, saya harus selesai juga. Show saya harus selesai. Jangan begitu selesai, rugi dan saya tiba-tiba, nggak apa-apa dah, gue jadi investor aja. Katanya mau pakai buat momentum, tiba-tiba nggak apa-apa lah, ini buat anak cucu gue aja. Kesian lah anak cucunya dapat saham yang mungkin tidak fundamental sound seperti itu. Oke. Dari Flor, Ai, ada yang mau ditambahkan? Pak mau tanya yang tadi tuh kan ada LQ45 ya? Iya. Kan tapi kan itu ada terus edition, deletion gitu, deletion. Nah, itu berarti kalau misalnya dia udah keluar dari LQ45 apa kita harus sell aja gitu? Sama tadi kan disebut bahwa consumer itu sektor yang defensif. Tapi kenyataannya pada pandemi sekarang tuh justru consumer tuh paling laggard gitu, yang dia ketinggalan, performnya nggak sebagus yang biasanya, bahkan perform perusahaan gede, consumer gede banget lah yang kita tahu, itu juga sampai sekarang tuh malah trennya masih downtrend gitu. Nah kalau misalkan kita yang Bapak bilang tadi kan nggak pakai momentum ya, cuman invest aja, tapi kenyataannya seperti itu, dia nggak perform, laggard segala macam, apa kita tinggalkan aja atau gimana Pak? Oke.
Pertama LQ45 ya. LQ45 itu setiap 6 bulan sekali diperbaharui oleh bursa. Jadi setiap 6 bulan sekali bursa akan mengeluarkan, akan ada yang masuk, ada yang keluar dan lain-lain. Ya biasanya ada 2-3 yang baru, 2-3 yang keluar seperti itu. LQ45 adalah patokan untuk kita membeli saham. Kalau kita jadikan itu patokan ya. Jadi kalaupun akhirnya keluar masuk dan lain-lain, buat kita mestinya tidak jadi terlalu problem juga. Artinya yang saya beli, oh ternyata dia keluar, ya mungkin saja tadi balik lagi karena saya tadi bicara peringkat, mungkin saja karena dia ada di 47 atau 50 masih bagus sebenarnya, tapi dia kalah dengan 45 yang lain, jadi dia keluar. Jadi tidak buruk juga, tergantung dia keluar karena apa. Artinya tadi, kalau dia keluar tapi kita lihat tadi beberapa indikator masih baik-baik aja, oke. Tapi kalaupun dia keluar dan kita mau jual juga sah-sah aja. LQ45 sekali lagi hanya patokan untuk kita, paling tidak kita ada patokan awal untuk kita mulai membeli saham kita. Seperti itu. Yang kedua, ya setuju, ini nyinggung si saham satu ini lagi. Banyak investor yang mengeluhkan, saya baca di medsos dan lain-lain, banyak yang mengeluh dengan si saham satu ini, nggak usah sebut nama lah ya. Oke, saham ini padahal tadi consumer goods paling besar, ya udah tahu sendiri tahan seperti banting. Apa, tahan banting dan mestinya biasa disebut defensif gitu ya, nggak terlalu terpengaruh dengan gonjang-ganjing seperti itu. Tapi dalam perjalanan waktu so far dia masih merah, masih ya trennya atau garisnya masih turun, masih merah seperti itu. Para pemegang portofolionya ya rugi. Ya bagusnya tadi ini mungkin saham yang sama yang disebut sama Indra. Tapi masih memberikan dividen yang lumayan. Sebenarnya saham ini kalau kita bicara track record-nya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, selalu kalau waktu di bursa itu saham ini selalu menjadi salah satu contoh untuk investasi, Bapak Ibu. Contoh investasi yang kalau kita beli di awal dan kita simpan sekian lama, itu naiknya sudah ratusan ribuan kali. Seperti itu. Tapi hari-hari ini atau beberapa saat terakhir ini memang kinerja sahamnya buruk. Tapi perusahaan masih oke, masih bagi dividen 3-4%. Jadi sebenarnya secara perusahaan masih oke. Banyak yang penasaran, mungkin sedikit Q aja. Bukan kode sahamnya, tapi sektornya atau kode sahamnya Unilever, saya langsung saja. Dan itu bukan kode ya? Dan itu bukan kode saham? Nggak ada yang ditutupi. Maksudnya ya Unilever, teman-teman Bapak Ibu bisa lihat seperti apa bahwa itu perusahaan besar kan, perusahaan luar biasa yang tadi recordnya itu bertahun-tahun tuh luar biasa. Ada masa sentimen pasar atau investor sedang tidak suka dengan dia. Kalau dibandingkan dengan beberapa saat lalu mungkin secara harga dia turun banyak, secara rasio keuangan dan lain-lain atau indikator pun sebenarnya dia sudah turun di bawah peaknya, di bawah tertinggi pada saat dia sedang mahal-mahalnya, mahal-mahal secara rasio seperti itu. Atau mungkin semesta sedang berbaik hati buat kita untuk saatnya membeli saham ini. Kita nggak pernah tahu bottomnya seperti apa. Again, kapan saat yang terbaik untuk membeli saham, Mbak Nas? Saat kita punya uang. Udah, nggak apa-apa. Kita nggak pernah tahu bottomnya. Nggak ada satupun orang di pasar yang tahu bottomnya dan tahu high-nya juga seperti Masih punya apa. berapa slot, Ay? Tapi so far portfolio aman ya? Hijau ya? Oke. Dari Bu Sunarti, halo selamat siang. Kalau harus memilih lebih baik investasi di reksadana saham atau reksadana indeks? Oke, reksadana, kita bicara reksadana, ada beberapa reksadana pasar uang, campuran, saham, fixed income, dan reksadana indeks. Saya mau langsung ke reksadana saham dan indeks. Reksadana saham itu yang umum adalah kita mempercayakan dana kita kepada fund manager dan dia yang akan membelikan saham-saham. Terserah dia. Dia punya kebijakan investasi, oke? Dia akan pilihkan saham-saham yang terbaik menurut dia. Itu reksadana saham. Reksadana indeks adalah
di mana kita mempercayakan kepada si manajer investasi, tapi dia hanya boleh beli saham yang ada di indeks itu. Nah, tinggal kita melihat yang mana yang lebih menarik. Saya mau mengatakan begini, kalau dia membeli reksadana indeks, fund manager hanya boleh beli saham, misalnya reksadana indeks LQ45. Dia hanya boleh beli saham yang ada di LQ45, atau yang hanya di syariah, atau hanya di high dividend, atau hanya di BUMN. Dia nggak boleh keluar dari list saham itu. Kalau reksadana saham, itu dia masih bisa beli saham-saham di semau dia. Nggak selalu negatif ya pengertiannya, tapi semau dia. Pasar histori menunjukkan reksadana indeks kinerjanya lebih baik daripada reksadana saham. Itu menunjukkan bahwa you cannot beat the market. Reksadana indeks adalah pasar. Reksadana saham adalah fund manager. In the long run, selalu pasar lebih jago dari kita semua. Begitu. You cannot beat the market. You cannot beat the market. Nobody can beat the market. Tapi bukan berarti terus kemudian harus ngikutin pasar terus, ngikutin arusnya. Jadi ada baiknya akhirnya tadi kalau saya tidak membeli saham langsung, saya beli reksadana, lebih baik saya beli reksadana yang indeks. Gitu. Trennya tidak hanya di Indonesia, di dunia seperti itu. Trennya sedang beralih dari reksadana saham kepada reksadana indeks. Gitu. Baik. Oke, terakhir pertanyaan dari peserta Zoom. Ini boleh dijawab, boleh enggak, Pak? Kalau menggunakan aplikasi, namanya aplikasi apa? Ada rekomendasi dari Jessica? Saya nggak dibayar hari ini dengan salah satu sekuritas atau aplikasi. Tapi ada lebih dari 100 sekuritas di Indonesia. Beberapa punya aplikasi, punya online trading, mobile trading yang sudah luar biasa. Sudah sedemikian nyaman. Mungkin gampangnya coba lihat 20 atau 30 broker yang paling aktif di bursa, itu kan otomatis menunjukkan indikasi bahwa mereka banyak dipakai oleh para investor. Jadi tanpa menyebut nama bisa dilihat di sana dan kita bisa buka rekening sana, otomatis kita akan dapat aplikasinya untuk kita bisa jual beli saham, setor uang ataupun tarik uang langsung dari aplikasi, mobile maupun lewat desktop seperti Dan itu. itu kan juga ada minimalnya ya. Mungkin itu bisa juga disesuaikan dengan investasi awal, berapa yang mau diinvestkan ya. Iya, rata-rata pembukaan rekening saya rasa kalau di kampus-kampus sih 100.000 ya, tapi kalau untuk umum mungkin 500.000 atau 1 juta saya percaya nggak jadi isu buat kita semua. Gitu. Buat para orang tua kan 1 juta kan pasti nggak ada isu. Apalagi orang tua di SPP. sekolah ini. Oke, kita sudah memasuki menit-menit terakhir, tapi saya masih mau kasih kesempatan lagi kalau ada yang mau ditambahkan, atau sudah cukup, atau kita di sesi berikutnya dengan narasumber yang sama atau yang lain. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, baik yang mengikuti lewat Zoom pada hari ini, dan juga yang ada di floor, di studio library Sekolah Victory Plus. Terima kasih telah bergabung, dan nanti jangan lupa untuk teman-teman yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan dan sudah dijawab oleh Pak Niki, kalau misalnya ternyata belum terjawab, boleh dijapri Pak Nikinya. Dan ini ada 3 buku nantinya yang akan dibagi dari penanya yang tadi melalui Zoom. Kemudian juga jangan lupa submit komen ataupun feedback dari acara kita hari ini untuk mengetahui next berikutnya kita akan menggelar seminar online tema yang lainnya. Sekali lagi terima kasih, saya Nasiti Lestari mewakili Pak Niki dan rekan-rekan di Sekolah Victory Plus Bekasi. Selamat berpuasa, semoga puasanya lancar sampai Lebaran nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk acara kita hari ini.